Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andawul Lista selaku moderator pada kelompok 14. Berikut rekan-rekan saya. Yang pertama ada Anissa Karmila, Anissa Nabila, Amelia Rahma, Cindy Wayu, dan Delsa. Nah, materi yang kami bawakan yaitu tentang analisis biaya produksi UMKM ayam geprek menggunakan metode full costing. Baik, materi yang pertama yaitu latar belakang yang akan saya bacakan sendiri. Dalam beberapa tahun yang terakhir ini, industri kuliner di Indonesia ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Nah, salah satunya fenomena yang menarik perhatian adalah penjamuan usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Nah, yang bergerak di bidang kuliner, khususnya ayam geprek. Nah, ayam geprek dengan cita rasa yang khas dan sederhana berhasil memikat banyak konsumen dari berbagai kalangan. Nah, peningkatan permintaan ini akan makanan praktis dan terjangkau. Nah, membuat usaha ayam geprek ini menjadi pilihan banyak orang. Dan juga pengusaha kecil lah yang mencegah yang menengah. Nah, di tengah persaingan bisnis yang semakin pesat, nah UMKM ayam geprek ini dituntut untuk mampu mengelola bisnisnya secara efektif dan efisien. Nah, salah satu faktor kunci keberhasilannya yaitu pemahaman yang mendalam mengenai struktur biaya produksi sehingga pelaku UMKM dapat mengambil keputusan bisnis yang lebih tepat. Nah, seperti menentukan harga jual yang kompetitif kan, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan peningkatan profitability. Baik, materi yang selanjutnya adalah pengertian full costing dan variable costing. Nah, yang mana full costing ini adalah sesuatu metode dalam akuntansi yang mengkaji semua biaya yang timbul selama proses produksi, termasuk biaya variabel, biaya tetap, biaya langsung, investasi, dan segala bentuk pengeluaran lainnya. Nah, metode ini juga memanfaatkan keseluruhan biaya tersebut sebagai indikator penting untuk menghitung total dari keseluruhan beban utama. Selanjutnya ada pengertian biaya yang mana menurut Fandi dan Rahmayanti tahun 2020, biaya merupakan pengeluaran kas yang dialokasikan dengan tujuan memperoleh manfaat yang untuk masa yang mendatang gitu. Nah, secara umum itu biaya dipecah dalam segala bentuk pengorbanan dalam aktivitas ekonomi yang diukur dalam satuan mata uang, baik yang telah dikeluarkan maupun yang direncanakan untuk dikeluarkan di masa depan. Baik, materi selanjutnya adalah elemen-elemen biaya produksi. Yang pertama adalah biaya bahan baku. Menurut Supriyono tahun 2018, biaya produksi merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk yang siap untuk dijual. Ini mencakup biaya langsung seperti pembelian bahan dan biaya tidak langsung seperti biaya pengiriman. Penelitian UMKM geprek ini menggunakan ayam utuh untuk sebagai bahan utamanya. Dan seperti yang kita bisa lihat di tabel, ini adalah beberapa bahan baku yang bisa digunakan untuk UMKM ayam geprek. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu biaya overhead. Biaya overhead pabrik merupakan komponen biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan di luar bahan baku dan tenaga kerja langsung. Biaya-biaya yang timbul selama periode tertentu disebut sebagai harga pokok produksi atau sekedar biaya produksi. Biayanya terdiri dari biaya pabrik ditambah persediaan barang dalam proses awal pada periode tersebut dikurangi persediaan barang dalam periode akhir. Selanjutnya itu ada biaya overhead variabel, adalah biaya yang tidak langsung terkait dengan produksi barang atau jasa tetapi perubahan seiring dengan volume produksi atau tingkat aktivitas. Biaya ini akan meningkat atau menurun tergantung pada jumlah produksi yang dihasilkan atau tingkat penggunaan fasilitas produksi. Selanjutnya ada tabel biaya overhead variabel yang di dalamnya itu ada biaya listrik dan air, itu per hari menghasilkan 5.000, maka jika kita menghitung per bulan dikali 30 hari, itu menghasilkan 150. Lalu ada BBM, per hari itu mengeluarkan 20.000, maka jika dikali 30 menghasilkan 600.000. Lalu ada beras ini per harinya mengeluarkan budget 200.000, maka dikali 30 menjadi 6 juta. Nah, selanjutnya ada kertas nasi. Di sini budget hariannya itu 21.000 dikali 30 maka menghasilkan 630.000. Lalu ada gas, per hariannya itu 17.000 dikali 30 maka 510.000. Lalu ada air galon. Air galon itu per harinya 15.000, maka dikali 30 menghasilkan 450. Lalu ada plastik. Plastik ini per hariannya 10.000 dikali 30 maka 300.000. Total dari harga per harian biaya overhead variabel itu Rp236.333. Lalu jika per bulannya itu menghasilkan budget Rp9.090.000. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang biaya overhead tetap, yang dimana biaya overhead tetap adalah biaya-biaya yang tidak berubah terlepas dari jumlah produk yang diproduksi atau tingkat aktivitas yang dilakukan. Biaya ini tetap sama meskipun volume produksi meningkat atau menurun. Biaya ini umumnya diperlukan untuk mendukung operasi perusahaan dan jangka panjang yang tetap ada meskipun tidak ada produksi atau produksi berkurang. Contoh biaya overhead tetap adalah biaya sewa, biaya penyusunan peralatan, biaya penolong,
lain, dan karena biaya overhead tetap tidak bergantung pada tingkat produksi, biaya ini seringkali dibebankan secara rata pada semua unit yang diproduksi untuk menghitung harga pokok produksi atau HPP. Nah, di sini ada tabel biaya overhead tetap yang dimana keterangannya ini ada beberapa peralatan yang digunakan, yaitu ada keterangan lab dengan unit 3 harga 5.000, jumlah 15.000, dan ada kompor gas 1 dengan harga 150, jumlahnya 150, dengan gelas. Baik, di sini ada wajan dengan unit 1 harganya 35.000 dengan jumlah 35.000. Di sini ada meja 2 dengan harga 350, jumlahnya 700.000, dan di sini ada sendok sebanyak 20 unit harganya 2.000, jumlahnya 40.000, yaitu di sini ada rice cooker yaitu dengan unit 1 dengan harga 300.000, jumlahnya 300.000, dengan sewa 1 harganya 24 juta, sama dengan 24 juta. Dengan rak, sini ada 1 dengan harga 300.000 dengan jumlah 300.000. Sini ada cobek 1 dengan harga 100.000 dengan jumlah 100.000. Di sini ada piring 20 unit dengan harga 6.000, jumlahnya 120.000. Dan di sini ada kursi 7 unit yaitu dengan harga 17.000, jumlahnya 119.000. Di sini ada pisau 2 unit yaitu dengan harga 5.000 dengan harganya 10.000. Saringan 1 unit harga 10.000 atau jumlahnya 10.000. Kipas angin di sini ada 2 yaitu harganya 35.000 sama dengan jumlahnya 70.000. Di sini ada juga talenan dengan harga 5.000, jumlahnya 5.000. Dan di sini ada galon. Galon di sini ada 1 dengan harga 35.000 dengan jumlah 35.000, dan ada etalase 20 harganya 1 juta dengan harga 1 juta. Dan di sini ada garpu dengan unit 1 dengan harga 2.000 atau jumlahnya 40.000. Dan di sini ada pendingin 1 dengan harga 1.500 dengan jumlah 1.500.000. Dan di sini ada spatula, di mana spatula ini ada 1 dengan harga 60.000 dengan jumlah 60.000. Jadi total semuanya yaitu 28.689.000. Jadi keterangannya yaitu total biaya tetap dengan harga per bulan 28.689.000 dengan harga per hari 956 rupiah. Dengan di sini ada biaya penyusutan peralatan yang dimana harga per bulannya yaitu 2.390.000 dengan harga per hari yaitu 79.691 rupiah. Dan di sini totalnya yaitu 31.079.000 dengan harga per harinya 1.035.991 rupiah. Oke, selanjutnya menghitung HPP dengan metode full costing. Dalam menentukan nilai yang didasari dengan cara metode full costing, memperhitungkan seluruh komponen atau bahan yang digunakan pada saat produksi adalah hal yang harus dilakukan secara rinci, seperti nilai bahan baku, keuangan tenaga karyawan, serta biaya overhead tetap dan variabel dalam produksi. Di sini ada jumlah biaya produksi. Biaya bahan bakunya sebesar 421.000, biaya tenaga kerja 120.000, biaya overhead variabel 369.667, biaya overhead tetap 1.035.991, total biaya produksinya sebesar 1.946.658. Selanjutnya ada perhitungan harga jual. Biaya produksinya sebesar 1.946.658, keuntungan yang diharapkan 50%, total penjualan per hari 3.893.316, jumlah yang dijual per hari 300 potong, dan total harga jual per porsi 12.977.72. Terima kasih. Selanjutnya kesimpulan. UMKM ayam geprek ini menggunakan teknik dasar untuk menghitung biaya produksi dan penjualan. Pengeluaran yang diperhitungkan oleh perusahaan meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Menurut analisis harian mengenai biaya produksi yang dilakukan oleh UMKM, diketahui biaya untuk memproduksi ayam geprek adalah senilai 1.946. Angka ini mencakup semua komponen dalam prosedur pembuatan produksi tersebut, seperti bahan baku, tenaga kerja langsung, serta overhead yang meliputi biaya penunjang antara lain sewa tempat usaha, listrik, dan lain sebagainya. Menurut proyeksi, keuntungan senilai 50% dengan metode full costing menunjukkan angka 12.977 atau 13.000 untuk setiap potongnya. Nilai penjualan menurut pendekatan full costing berpotensi memberikan keuntungan yang memiliki skala lebih tinggi, akan tetapi metode tersebut belum tentu bisa diterapkan pada UMKM tersebut, dikarenakan pada penerapannya perlu memperhatikan beberapa faktor, seperti persaingan pasar, nilai, segmentasi pasar, dan diferensiasi pasar. Sekian, terima kasih.